Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya, salam Nusantara. Masih bersama MNZ Video. Kali ini saya sowan kepada beliau Tubagus Humaini. Tubagus Humaini ini masih dzurriyyah dari Syekh Ciliwulung, Tanara Banten. Tanara Banten ya, dari Tanara Banten. Syekh Ciliwulung itu seorang ulama besar di daerah Tanara yang masih ada kaitannya, tersambung juga dengan Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, ini beliau ini adalah masih dzurriyyah dari Syekh Ciliwulung. Jadi Syekh Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantan ini kan sosok ulama yang terkenal bukan hanya di Indonesia ya, bukan hanya di seluruh Nusantara, tapi juga terkenal di dunia. Ya. Bahkan karangan-karangan kitabnya itu sangat banyak ya. Karya-karya beliau itu sangatlah banyak. Pernah nggak yaitu membaca kitabnya Syekh Nawawi itu tentang Habib gitu ya, bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengisbat bahwasanya Habib itu dzurriyyah Nabi itu pernah tidak, atau cuma ya Syekh Nawawi itu menghormati atau bagaimana gitu, pernah nggak mengisbat itu ya? Kalau langsung saya dari baca kitab, ya mungkin saya belum pernah ketemu di sana. Tetapi ada beberapa hal, misalnya gini, kayak seperti dalam kitab Madarijus Su'ud. Kitab Madarijus Su'ud ini sarah Berjanji. Oh iya. Jadi beliau mensarah itu sebagaimana beliau menyebutkan di sana ada kalimat qala Rasulullah SAW, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Nah, itu kan para ahli hadis mengatakan bahwa Imam Nawawi atau Syekh Nawawi itu menganggap atau dianggap telah membuat hadis palsu. Gitu. Kan begitu. Nah, dijawab oleh para santrinya yang ada di Indonesia wabil khusus ya. Hal ini mereka mengatakan bahwa Syekh Maulana Hasan atau Syekh Nawawi Tanara ini menulis kalimat qala Rasulullah yang seperti tadi itu adalah memaknai hadis yang dalam hadis itu disebutkan, kata Rasulullah, man ahabbani fa huwa ma'i fil jannah. Sapa yang cinta kepadaku maka bersamaku di surga. Betul. Nah, Syekh Nawawi memaknai man ahabba dengan kalimat man azzama maulidi. Kalau kita perhatikan kalimat itu makna ya, maknai. Maka kata yang menjawab ini ulama dari Tanara juga bahwa perlu diketahui hadis itu ada dua, ada hadis lafzi, ada hadis maknawi. Maka Ki Nawawi menuliskan itu adalah hadis maknawi, memaknai hadis. Yang kalimatnya bukan sebuah hadis, bukan sebuah hadis, tetapi memaknai hadis. Yang hadisnya man ahabbani fa huwa ma'i fil jannah. Dimaknai oleh Syekh Nawawi man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Nah, artinya apa? Yang pertama, beliau ini sebagai seorang tafsir ya, ahli tafsir juga. Tafsir Munir karangannya, Marahul Labid itu kan. Iya. Itu karangan beliau. Artinya di dalam mentafsir hadis kemudian Al-Qur'an, beliau sudah banyak gitu loh. Maka ketika memaknai hadis diungkap dengan kalimat yang lebih tinggi lagi,
Bab kalau ahabba dengan azama justru lebih tinggi azama. Iya. Mengagungkan. Agung itu lebih dari cinta. Iya. Kalau kita gabungkan cinta yang agung, itu luar biasa. Kan gitu. Artinya kecintaan kita kepada Rasulullah melebihi segalanya. Lebih dari cinta kita kepada anak, kepada istri. Maka disebutlah cintanya itu agung. Iya. Cinta yang agung di sana. Itu salah satunya. Oleh karena itu misalnya berkaitan dengan ini Habib tadi. Manakala Ki Nawawi pernah menyampaikan dalam kitabnya misalnya mengucap kalimat-kalimat itu sebagai bentuk mengagungkan Rasulullah. Yang menisbatkan kepada zuriyahnya. Tuh. Jadi jangan kemudian dipelintir seolah-olah kalimat Habibnya itu seolah-olah menjadi hal yang penting bahwa Habib itu keturunan nabinya, tidak. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kalau Ki Nawawi mengatakan misalnya kita harus menghormati atau misalnya lebih tinggi nilainya dari para ulama misalnya begitu. Kalau ada pernyataan seperti itu menandakan mengagungkan zuriyahnya Rasul. Bukan persoalan Habib itu zuriyahnya Rasul. Betul. Tetapi beliau ingin mengatakan zuriyahnya Rasul itu mulia. Iya. Mau dipanggil Habib mau tidak misalnya. Iya. Jadi sama sekali tidak bisa dinisbatkan bahwa Habib itu zuriyahnya Rasul. Tidak. Nah, maka kalau ada misalnya kalimat-kalimat begitu itu sebagai bentuk ungkapan beliau. Karena tidak cukup. Bagaimana sih ungkapan kita kepada orang yang kita cintai, kira-kira begitulah. Beliau kita cinta kepada Rasulullah. Bagaimana? Kurang puas dengan kalimat-kalimat yang ya kan begitu. Jadi ungkapan seperti ya yang tadi saya bilang azoma itu memaknai man ahabbani tadi sebetulnya mengagungkan. Jadi ketika dipelintir bahwa seolah-olah Ki Nawawi telah menulis hadis palsu, ya jawabannya itu dibantah oleh para santrinya bahwa Anda itu harus belajar lagi. Anda itu nggak bisa apa-apa kalau tidak ada Ki Nawawi. Betul. Nah, gitu. Ini seru. Karena apa ya? Beberapa hari yang lalu juga dibahas oleh Ki Marzuki Mustamar tentang hadis itu. Nah, padahal itu bukan merupakan sebuah hadis, tapi makna dari sebuah hadis yang itu bisa disebut hadis maknawi. Ada hadis lafzi, ada hadis maknawi. Jadi secara lafadznya man ahabbani tadi ya hadis Rasulullahnya. Kemudian man azamanya ini adalah ucapan Ki Nawawi yang memaknai hadisnya Rasulullah. Itu. Ini lagi rame ya. Memang lagi rame karena ya Marzuki sendiri juga pas waktu di dalam khutbahnya menerangkan tentang itu. Man adzama maulidi kan gitu. Itu jelaskan bahwasannya itu bukan hadis. Artinya hadis palsu, dikatakan hadis palsu gitu. Padahal memang benar bukan sebuah hadis. Bukan sebuah hadis. Makna dari sebuah hadis. Makna seperti sebuah hadis. Karena apa? Karena Ki Nawawi ini adalah seorang ahli tafsir tadi. Nah, sekarang begini. Kalau kita lihat kitab berjanji, kitab dibaiyah dan seterusnya ada qasidah segala macam lah. Itu ungkapan para ulama yang bertaraf wali kecintaannya kepada beliau, mengagung-agungkan Rasulullah. Iya, betul. Gitu loh. Mengagung-agungkan Rasulullah sehingga kemudian Ki Nawawi dengan bahasa mengagungkan Rasulullah man azama tadi muncullah kalimat itu. Man azama maulidi. Terus apa tadi? Qultulahu yaumal qiyamah syafi'an. Yaumal qiyamah gitu. Itu ungkapan Rasulullah. Kan ada juga yang memaknai gini. Man aksara sholatan alayya qultulahu yaumal qiyamah syafi'an, kan ada juga semacam itu ada. Ya. Itu juga bukan hadis kan? Ya. Hadis itu bukan jadi makna kan? Gitu. Ya ada beberapa hadis yang memang kemudian dimaknai oleh para ulama tafsir ini gitu loh. Itu yang paling penting. Dan saya yang perlu saya garis bawahi di sini kalimat man azama tadi. Seperti gini. Ada beberapa seperti dalam kitab Dalailul Khairat. Itu kalau kita kaji Dalailul Khairat itu luar biasa. Hanya sebatas memuji-muji Rasulullah. Sholawat isinya memuji-muji Rasulullah yang kemudian
diketahui ternyata ditulis oleh muallif yang bernama Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, itu 15 tahun beliau menulisnya itu. Menulisnya ya. Artinya ungkapan-ungkapan yang luar biasa mengagung-agungkan Rasulullah ini gitu loh. 15 tahun. Maka kalimat man azzoma yang ditulis oleh Nawawi itu ya biasa saja, itu mah kelas biasa gitu. Iya. Nah itu. Memang Rasulullah itu memang harus diagungkan gitu. Kan begitu. Gitu. Kanjeng Gusti Allah saja mengagungkan. Nah, jadi dalam sejarah ditulis bahwa Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Sahibul Dalail ini, ya, mu'alif Dalail ini, beliau memang pernah diuji, mengalami ujian itu ketika mau berwudu. Begitu mau ngambil air di sumur itu kok nggak ada airnya. Sampai 2 kali diuji. Satu ketika, yang kedua kali ini ada seorang anak perempuan datang ke situ, "Yai, lagi apa? Ngambil air kok nggak ada, sini susah kali." Diludahi sama si anak perempuan itu, si sumur tadi. Seketika itu langsung keluar airnya. Seketika itu juga. Iya. Akhirnya bertanya kisah ini. Kata kisah, "Loh, nak, kok kamu dapat pangkat seperti ini? Dapat karomah seperti ini dengan apa? Sebab apa?" Dijawab oleh si anak perempuan, memperbanyak sholawat, mengagungkan Rasulullah. Tuh, seketika itulah kisah ini, Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini langsung uzlah, masuk hutan, nggak ketemu orang lagi, sudah 15 tahun. Hasilnya adalah Dalailul Khair. Masya Allah. Mengagungkan Rasulullah. Masya Allah. Luar biasa. Itu jadi intinya bahwa para ulama, para aulia yang sudah kekasih Allah ini, ya bagaimana sih kalau tidak memuji-muji itu harus dengan apa gitu loh. Memang dekat dengan itu caranya, dengan memuji-mujinya, karena ya satu-satunya cara yang untuk kemudian bisa diikuti oleh generasi berikutnya ya dengan memuji-muji. Kalau cuma sekedar di hati tengah malam nangis-nangis tengah malam, itu untuk dia sendiri saja. Iya. Tapi begitu dia tuliskan sholawatnya, tuliskan kalimat-kalimatnya, diikuti oleh generasi yang berikutnya. Dan itu luar biasa, barokah. Itu. Dan bisa dibuktikan oleh siapapun yang kemudian ikut serta di barisan Dalail itu. Masya Allah. Iya, merasakan itu. Gitu. Jadi biasa mengagung-agungkan Rasulullah, lalu kemudian pihak sebelah ada yang tidak setuju dengan itu, ya biasa saja gitu. Gitu. Kalau kita memang butuh, kita butuh dengan baginda Nabi gitu. Syafaatnya ya. Itulah syafi'an yaumil qiyamah. Bahkan itu dulu pernah ada juga semacam perdebatan di kalangan mahasiswa. Ya sama lah kalau bikin karya tulis itu. Ya itu membahas yang kalimat di Madarijus Su'ud itu. Itu sempat mau berantem sama antara seorang ustadz dari pondok salaf ya, salafi, dengan perkuliahan dan perguruan tinggi itu sempat mau berantem karena perbedaan pendapat tadi yang kemudian tidak didasari dengan ilmu. Gitu loh. Hanya yang mereka pahami cuman itu, kemudian menyalahkan. Ya. Itu. Kalau orang ulama salaf ini gali terus, gali. Sampai pada kemudian ya paling tidak wawasannya itu luas. Gitu. Tidak mudah untuk menyalahkan. Nah iya gitu. Jadi ya itu tadi untuk sama-sama saling menghargai itu ya kalimatnya adalah bahwa hadis itu ada hadis lafzi, ada hadis maknawi. Gitu. Ada 2 hadis. Lafzi dan maknawi ya itu. Nah, sekalipun itu ucapan memang bukan dari Rasul, tetapi makna dari hadis yang ditafsiri oleh beliau ini. Nah itu saudara semuanya sudah jelas, sudah gamblang sekarang ya.
Jadi apa yang dikatakannya Marzuki itu ya memang ya semacam itu, memang bukan hadis gitu loh, bukan hadis. Nah ini penjelasan dari beliau, dari Tubagus Khomeini. Beliau ini dari Tanara, Banten, masih keluarga besarnya Ki Haji Ma'ruf Amin ya, masih ya termasuk ya Nawawi ya, Kisah Nawawi Tanara ini ya masih dari Ciliwulung juga. Rata-ratanya ya semua dari Syekh Ciliwulung. Tuh. Jadi kalau sumber dari Syekh Ciliwulung ya ketemu dengan Syekh Nawawi Tanara, dengan Ki Ma'ruf Amin, dengan Ki Maduddin. Iya. Jadi Ki Maduddin ini memang nggak diragukan lagi ya. Iya, udah mantap itu. Udah mantap ya. Udah. Artinya itu secara nasabnya beliau itu juga nggak diragukan. Setuju itu. Bin apa kemarin tuh, bin Sam'un. Bapaknya Sam'un ya. Bin Sam'un. Kalau saya sih ya, karena saya itu merasa ilmunya nggak sampai kayak Ki Maduddin. Ya makanya saya tuh ya nggak sampai kayak seperti Maduddin, PSC segala kan nggak di situ. Bidangnya Ki Maduddin memang untuk di situ kan gitu. Iya, ilmu alif dia. Ilmu alif. Dan itu salah satu penerus dari Syekh Nawawi tentunya. Alhamdulillah. Jadi keberanian Ki Maduddin Usman itu ya luar biasa. Padahal kalau dulu-dulu memang Ki Maduddin itu jarang muncul ke permukaan ya. Ya betul. Itu sekali muncul bikin heboh nih. Karena ya selama ini tuh nggak ada yang istilahnya mengkaji tentang nasab, itu jarang ya, jarang yang mengkaji tentang nasab ini memang jarang sekali. Memang sudah ada di tahun 2010 itu dari kalangan Habib itu sendiri, itu sudah ada yang membahas tentang nasab, tapi yaitu wilayahnya wilayah keluarga dari Ba'alawi itu sendiri. Nah, bukan dari yang mengkaji itu bukan dari wilayah di luar keluarga Ba'alawi itu. Nah, sekarang ini muncul Ki Maduddin Usman ya jadi heboh, nah gitu. Dulu-dulunya kok nggak dipermasalahkan, sekarang kok dipermasalahkan. Sebenarnya tidak mempermasalahkan, tapi mengkaji nasab, ya. Kalau yang sudah berpikir tentang ke situ, insya Allah akan memaknai itu kajian. Nah, bukan mempermasalahkan, bukan, tapi mengkaji tentang nasab. Sebab yang dikaji ini adalah manusia yang suci, manusia yang mulia. Adharul khalq, suci-sucinya makhluk kan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau istilahnya nasab-nasab saya itu nggak perlu nggak perlu itu. Begini. Kakek saya pernah bilang, ketika saya bertanya, kenapa kok saya nggak dipanggil Habib? Ketika itu, karena yang seperti dikenal oleh masyarakat bahwa keturunan Nabi itu Habib kan begitu. Saya dulu pernah menyampaikan begitu. Habib Bapak katanya. Yang kedua, saya kepengen kok. Katanya orang kalau dari keturunan Syamona Hasanuddin dipanggil Tubagus. Kok di keluarga kita nggak dipanggil Tubagus? Marah kakek saya. Oh, marah. Satu saja. Yang pertama, kenapa bapak saya, kakek saya tidak boleh memanggil kalimat Habib dan Tubagus? Karena dikhawatirkan nanti sombong. Nah, itu dia. Ilmunya nggak ada, yang muncul sombong. Perilakunya saja. Betul. Membanggakan keturunan. Jadi itu justru bagi keturunan, bagi katakanlah buyut-buyut kami betul-betul menjaga. Jangan sampai kemudian wah malu sekali kelas kita ini loh. Kelas kita kemudian mengaku sebagai cucunya Rasul misalnya. Apalagi kelas saya nih, kakek-kakek saya aja bilang begitu, merasa malu, nggak pantas gitu ya. Pantas perasaan tuh. Iya. Seorang seperti saya kok cucunya Rasul, nggak pantas. Sudahlah disembunyikan saja. Gitu. Nah, kemudian hari ini yang bermunculan justru dibalik, seolah-olah untuk gagah-gagahan. Iya. Nah, maka apa yang disampaikan oleh kakek saya itu betul. Ketika kamu mengedepankan keturunan nasabmu,
maka kamu tidak memikirkan lagi tentang kemampuanmu, ilmumu. Sudah akhlakmu. Iya, akhlakmu sudah. Membangga-banggakan, sibuk dengan membangga-banggakan nasabnya. Ini yang tidak boleh. Nah, termasuk hari ini sebetulnya ya, saya tuh agak risih juga menjemput-jemput keturunan Ciliwulung. Karena saya kemampuan saya begini nih. Kalau Ki Maduddin, Ki Ma'ruf Amin, Ki Zulfa, agak pantas gitu ya. Wah, pantas nih hari ini menyebut keturunan Ciliwulung. Beliau-beliau itu gagah, berilmu semua. Kalau kelas saya nih, waduh, masih malu. Tapi ya sekedar untuk gitu kan. cerita anak kita besok gitu ya. Jadi sekarang kan begini, kan banyak tuh Habib tuh yang memang di dalam tubuh kami ya kan mengalir darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Tapi akhlaknya tidak sesuai, itu gimana ya coba? Ya, itu gampang saja. Kalau sudah begitu itu berarti dia menunjukkan bahwa sesungguhnya bukan itu. Bukan itu. Artinya ketika dia mengaku, ya sebetulnya bukan. Semakin dia itu betul-betul akan menjaganya. Sudah gitu aja rumusannya yang seperti kakek saya bilang tadi. Sudah, kalau memang kita ini cucunya, ada zuriyahnya Rasul, kita jaga, simpan baik-baik. Malu kita nih. Mestinya begitu. Iya. Gitu. Jangan berkoar akhlaknya kacau itu. Ya, ini kan sekarang begini, artinya sekarang itu udah mengaku zuriyahnya Nabi, terus pamer kemewahan, pamer kekayaan, terus akhlaknya, waduh, kacau wes. Itu kan juga malah membuat malu Rasulullah kan gitu. Nah gitu. Ya kata kuncinya satu saja, Rasulullah itu ya akhlak gitu loh. Di situ sebetulnya. Kata kuncinya itu akhlak itu. Maka begitu mengucap bahwa dirinya keturunan Rasulullah, akhlaknya buruk, ya sudah berarti nggak sesuai gitu loh dengan kata kuncinya itu. Kalau Anda kepengen jadi keturunan Rasulullah, ya akhlak itu. Ini kok akhlaknya buruk, ya sudah. Mau tidak mau dengan sendirinya tertolak gitu saja, gampang. Iya. Kalau akhlaknya buruk. Masa cucunya Nabi akhlaknya buruk kan gitu. Padahal nutfatul nubuwah kan. Gitu. Nah, itulah saudaraku semuanya, masih bersama MNZ Video ya. Semakin lama malah semakin seru nih. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan dari beliau Tubagus Humaini. Tubagus Humaini ini pengasuh pondok pesantren Babu Salam Putri yang ada di wilayah Riau. Alhamdulillah beliau ini sebenarnya dari Tanara, Banten, terus memang uzlah ke tanah Riau di sini untuk mengasuh pondok pesantren Babu Salam Putri. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bincangkan tadi, membawa berkah dan kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semakin cinta juga terhadap para ulama kita, dan kita tetap akan menjaga betul marwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai marwah yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW ini dihinakan oleh kaum-kaum yang memang akhlaknya tidak sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu